Halo, terima kasih untuk mahasiswa untuk pengertiannya. Izin saya minta maaf sebelumnya karena baru sempat untuk mengupload dari recording sesi saya. Baik, tidak berlama-lama dari sesi ini akan terbagi 5 part oleh karena saya ingin kalian mendengarkan videonya tidak terlalu berlama-lama dalam setiap partnya. Oke, di sini tujuannya adalah at the end of the session kalian mengerti dan memahami serta bisa melakukan studi literatur atau kalian bisa menerapkan konsep literatur review pada penelitian kalian, terutama pada saat kalian mengembangkan proposal kalian. Oke, part satu ini adalah terkait pertama kita harus mengerti dulu apa itu literatur review. Nah, literatur review itu adalah yang perlu kalian highlight adalah suatu proses. Nah, di sini ada sebagai bold merah adalah sistematik di mana dia dalam proses membaca atau mereview dari suatu literatur dilakukannya secara sistematif dan menyeluruh baik itu terhadap sourcesnya dari artikel penelitian ataupun dari reference lainnya. Kalian boleh coba baca kembali tentang resources yang sudah kalian pelajari pada saat EBP. Di critical literature review sendiri, uh, pengertiannya adalah pada saat kalian mereview dari suatu literatur, kalian harus kritis. Nah, kritisnya ini apa ya, Miss? Yaitu ya terkait dengan bagaimana kalian bisa memahami dari literatur tersebut. Kalian harus memahami dari setiap artikel, yaitu terkait dengan strength dan weakness-nya terhadap uh, informasi ataupun data yang disajikan oleh referensi atau pustaka tersebut. Dan akhirnya di sini dari kalian sudah bisa dalam proses tersebut itu bisa dari artikel tersebut, literatur tersebut bisa berkontribusi terhadap studi yang akan kalian lakukan. Di sini, literatur review bisa diartikan sebagai suatu proses mereview literatur seperti yang sedang kalian lakukan pada bab 2. Saya tidak tahu kalau kalian kemarin diajarkan untuk membuat tabel sintesa atau tidak, tapi salah satunya adalah ketika kalian melakukan literatur review, kalian mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, dari kalian ketika melakukan kritikal, kalian bisa mengambil intisarinya atau informasi apa yang mau kalian dapatkan pada artikel yang sudah kalian cari. Di sini ada beberapa alasan kenapa literatur review itu perlu dilakukan. Yang pertama, untuk mencari gaps-nya, misalnya ada beberapa penelitian terkait dengan kepuasan pasien menggunakan transdibial prostesis. Apa sih yang menjadi gapnya menjadi limitasinya dari beberapa artikel yang kalian baca. Kalian in the future dari gap tersebut bisa kalian ambil untuk jadi ide topik penelitian kalian. Lalu untuk convince ada topik yang word addressing, berarti ini topik yang sangat bagus. Contohnya adalah penggunaan serat natural pada saat laminasi, yang tujuannya mungkin untuk meredius dari cost-nya ya. Itu kalian dengan membaca literatur, kalian akan melihat apakah penelitian tersebut sudah banyak dilakukan atau memang belum sama sekali. Apabila belum sama sekali, berarti itu menjadi potensi bagi kalian untuk mengconvince pembaca kalian bahwa topik ini layak untuk dilakukan, terutama apabila adanya contoh terkait dengan material uji, misalnya material terhadap serat nanas.
dari kita bisa convince convince kalau ini penelitian yang potensi, dari situ hasilnya kita bisa highlight the kontribusi. Jadi itu sebagai salah satu ya. Lalu understand the research background. Ini boleh kalian ingat adalah terkait background ini, misalnya penelitian yang kalian lakukan ada beberapa yang melihat dari penelitian kakak kelas ataupun penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan di luar negeri maupun dalam negeri. Nah, untuk mengavoid atau menghindari suatu replikasi ataupun duplikasi, nah kalian melakukan research background terkait itu. Lalu untuk hal tersebut, di sini ada relevan konsep and teoris. Dengan kalian membaca berbagai literatur, kalian bisa memahami suatu konsep atau suatu teori. Contohnya adalah ada misalnya pembelajaran yang bilang silikon soket sangat bagus untuk diabetes, namun ada lagi yang menyampaikan bahwa itu tidak benar, bahwa sebenarnya silikon tidak bagus untuk diabetes. Dengan kalian membaca literatur review, kalian bisa paham apa alasan argumen dari dua teori tersebut. Uh, yang nomor to understand different methodologies, ini yang kalian lakukan juga pada yang kalian lakukan sekarang adalah kalian melihat misalnya di topik yang kalian ingin bahas, apakah jenis penelitian yang dilakukan, apakah itu bersifat kualitatif ataupun kuantitatif. Jadi contohnya ternyata sudah banyak kayak outcome measure ataupun misalnya sudah ada jenis tes um, jenis tes survei atau jenis tes interview yang sudah terdiakui gitu. Jadi kalian pengen lihat apa yang dilakukan oleh orang lain untuk mendapatkan hasil untuk ketika melakukan penelitian yang sama dengan kalian. Lalu kalau to find out in our findings are consistent, di sini kalian mau melihat hasil yang kalian lakukan, contohnya penelitian yang kalian lakukan, apakah serupa dengan penelitian lain ataukah memang berbeda ataupun serupa. Lalu eh, pada saat kita membaca literatur dan memakainya, kita harus mensitasi. Kenapa itu sangat penting? Satu, memberikan apresiasi kredit terhadap peneliti yang melakukannya, yang original. Lalu untuk menghindari plagiarisme, karena kita melakukan literatur review secara saintifik, itu juga meningkatkan kredibilitas kita dalam melakukan penelitian. Reading critically, hampir semuanya sebenarnya bukan hanya dalam baca apapun ya, kita harus reading critically. Nah, untuk literatur review sendiri, saya sangat paham bahwa saya pun juga sama pada saat awal-awal membaca artikel, terutama dengan menggunakan bahasa Inggris yang berkualitas, itu amat sangat susah dengan banyaknya kata-kata yang saya tidak mengerti. Namun di sini bukan sebagai kalian harus membaca semua dari artikel tersebut yang membuat kalian dikatakan memahami dari artikel. Jadi yang di sini harus kalian pahami adalah bagaimana kalian ketika baca bertanya kepada diri kalian sendiri informasi apa yang perlu kalian dapatkan. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ini adalah contoh dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian tanyakan ketika kalian menjawab pertanyaan. Jadi bukan hanya membaca dengan sembrono, tapi kalian membaca dengan ada strateginya. Contohnya di sini adalah is the research aim achieve? Biasanya kalian kan baca waktu kalian peneliti melakukan scientific presentasi, artikel presentasi, kalian kan pasti ditanyakan aim dari penelitian tersebut apa, apakah hasilnya dari tujuannya itu sama ataukah
dibahas dengan secara eksplisit atau implisit atau bagaimana. Jadi itu kalian sebagai pembaca, kalian harus kritis dalam membaca artikel. Lalu di sini hampir sama. Yang kalian perlu lakukan adalah kalian harus membaca secara pertama skim terlebih dahulu. Tidak perlu langsung baca semuanya, pasti itu kalian akan terasa overwhelmed. Skim dulu dari mulai pada saat kalian pencarian, pasti kalian cari dulu di abstrak, kalian baca dulu di tujuan dan lain-lainnya. Lalu kalian take notes dari informasi yang penting yang terkait dengan penelitian yang ingin kalian lakukan. Jadi literatur review itu bisa digunakan sebagai tools pada metodologi, tools untuk mendapatkan uh, informasi dan literatur review juga bisa digunakan sebagai metode penelitian. Jadi ada dua konsep yaitu literatur review untuk mendapatkan data, untuk collecting data. Data-data informasinya ini adalah bukan data dari pasien ya, melainkan data dari penelitian atau buku sebelumnya dan digunakan juga untuk sebagai metodologi. Nah, di sini sudah take notes, consider using table atau metrik atau konsep atau tabel sintesa atau kita gunakan namanya state of the art. Analyzing your sources, balik lagi ke EBP kalian. Ketika kalian mengambil suatu informasi, menggunakan prinsip-prinsip ini relevan, currency, reliability, provenance, persuasive, objectivity, akurasi, dan value. Di sini ada relevance sesuai dengan topik yang kalian ambil. Apakah itu update, currency, reliability, apakah informasinya itu dari sumber yang terpercaya, ada peer review, ataukah cuma opini saja. Lalu provenance itu adakah evidence bukti yang nyata? Lalu persuasif apakah bisa terpercaya, apakah meyakinkan informasi tersebut secara objektif, lalu apakah akurat dan mempunyai suatu nilai. Nah, di sini kalian bisa coba baca buku lagi ketika kalian ternyata mau decide ada penelitian literatur review. Kemarin kakak kelas kalian yang sudah melakukan adalah Widi. Uh, Widi melakukan hampir ke systematic review, tapi belum sepenuhnya pure systematic review. Eh, apa sih membedakan literatur review sama systematic review? Tadi kita sudah mempunyai konsep, mereview adalah suatu proses untuk mengambil, mengkolek, dan mensintesis suatu informasi dari pustaka secara komprehensif. Nah, bedanya literatur sama sistematik adalah di sistematik prosesnya dilakukan secara sistematik, secara terstruktur. Informasi yang didapatkan lebih menyeluruh, di mana di sini juga ada proses pada saat sistematik itu contohnya ada proses untuk validasi data. Kalian pernah kita diskusi tentang critical appraisal. Nanti saya akan juga kasih video recording. Saya kebetulan waktu mengajar adik kelas kalian di EBP terkait tentang critical appraisal buat kalian refresh kembali. Jadi membedakan adalah di sini ada penilaian terhadap bias, validity, reliability, confounding itu dilihat di systematic review. Ada penilaian critical appraisal on that. Tapi kalau di literature review ini lebih sifatnya bersifat general, di mana yang ingin didapatkan itu ya backgroundnya yang tadi sudah yang sudah dijelaskan, ada gapnya. Sedangkan systematic review itu ingin mendapatkan pertanyaan yang apa ya, yang lebih fokus gitu. Jadi contohnya adalah systematic review terhadap faktor-faktor apa saja sih yang misalnya menentukan kepuasan pasien menggunakan transtibial
prostesis. Yang kita tahu pasti misalnya fittingnya, comfortnya, dan lain-lain. Nah, dengan kalian melakukan systematic review, kalian pengen tahu nih, ada nggak sih faktor-faktor lain yang di luar dari buku textbook yang sudah kalian baca gitu. Uh, Kemarin yang dilakukan oleh Widi yaitu adalah dia melihat penelitian di 10 tahun yang lalu, dia menduplikasi penelitian tersebut di tahun 2025 dengan anggapan adalah informasi meskipun sama, namun ada informasi di 10 tahun perbedaan tersebut yang bisa mungkin dia dapatkan terkait dengan kepuasan pasien terhadap penggunaan prostesis transtibial. Nah, bedanya dengan meta-analisis adalah ketika melakukan meta-analisis sudah pasti dengan systematic review. Yang membedakan adalah meta-analisis menggunakan dalam bentuk data statistik menggunakan angka-angka. Di sini ada forest plot, ada effect size estimates, confidence CI, lalu statistical models. Eh, yang jadi perbedaan adalah ketika systematic review, artikel yang direview bisa kuantitatif maupun kualitatif, sedangkan meta-analisis dilakukan secara kuantitatif. Lalu scoping review, hampir sama dengan literatur review, ingin mendapat gambaran sebenarnya apa sih yang terjadi pada fenomena, bukan fenomena, pada kejadian yang atau penelitian yang jarang dilakukan. Contohnya adalah saya melakukan ini pada saat saya tesis, yaitu kebijakan di Indonesia terkait dengan pemenuhan alat bantu kesehatan, misalnya prostesis, ortosis seperti apa. Oleh karena datanya itu tidak begitu banyak penelitian, maka saya juga menambahkan informasi kalau scoping review ini bisa dari grey literatur, seperti buku, dokumen negara, dan lain-lain. Jadi ingin mendapat gambaran yang lebih spesifik lagi. Lalu state of the art. State of the art hampir sama dengan eh, yang kalian lakukan tabel sintesa. Di sini kalian melakukan comprehensive review. Kalau dulu di Unhas ngomongnya tabel sintesa, tapi saya pernah diskusi dengan Miss Vika di UI menggunakan kata-kata state of the art. Eh, Informasinya dari ini dibentuk dalam literatur review atau matrix atau tabel sintesa. Ini hanya sebagai contoh untuk headingnya, misalnya scope, metodologi, key findings. Itu terkait balik lagi dengan apa yang kalian butuhkan. Contohnya saya ingin melihat jenis metodologi atau alat tools yang digunakan untuk menilai, mengevaluasi kepuasan pasien dalam misalnya memanfaatkan fasilitas BPJS. Seperti itu. Jadi balik lagi ke kalian, kayak Iqbal waktu itu adalah apa yang saya arahkan Iqbal pada saat membuat tabel sintesa, contohnya adalah bagaimana sih protokol awal untuk membuat kaki? Kebetulan waktu itu Iqbal lagi mendevelop kaki dengan material lokal. Seperti itu. Oke, pada saat melakukan literatur summary tables atau yang tadi matrix, eh write itu sangat berguna ketika kalian melakukan critical review articles. Di sini kalian harus tekankan, harus relevan, lalu literaturnya harus objektif dan harus paling terkini up to date. Baik, ini akan kita lanjutkan di part 2.